Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita masih diberikan lagi kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau angkat hati di hadapan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Kami percaya Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kami terhubung dengan Engkau. Saat kami menyembahmu, maka kami yakin Roh Kudus bekerja di tempat kami masing-masing. Haleluya. Saat ku
Engkau hadir menjamah kami ya Roh Kudus. Kami buka hati bagi Roh Kudus bekerja saat ini, karena kami percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kami, maka kami yakin hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kekuatan oleh kuasa dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Kami buka hati untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya ibadah ini telah kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus mengurapi, melawat kami, melayakkan kami ada di hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati indahnya kuasa kasih Tuhan dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita minta anggur baru tercurah di tempat kita masing-masing, dan kita percaya urapan Allah yang ajaib akan memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Kalau kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, maka rasakanlah aliran kuasa Roh Kudus mengalir dari tempat yang maha tinggi, memulihkan hati kita, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersama-Mu Bapa. Untuk kebaikan
Firman dan Roh Kudus meneguhkan hati kami, mengurapi kami Tuhan, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Biarlah hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah langkah-langkah hidup kami dituntun oleh kuasa firman dan Roh Kudus, hingga kami selalu berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan, di jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami akan mengalami ketenangan, kami tidak perlu takut. Karena kami percaya ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan senantiasa menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu Roh Kudus hari ini. Kami menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kami percaya hati Tuhan telah disenangkan oleh pujian penyembahan kami, dan Engkau telah duduk bertakhta di atas pujian umat-umat-Mu. Saatnya kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah, biarlah benih firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh Tuhan ditaburi di tanah-tanah hati kami yang subur, hati kami yang baik. Dan biarlah kami punya sikap hati yang baik meresponi firman Tuhan dengan sukacita, dengan percaya kami akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Kami siap dengar dan terima firman Tuhan, suara Injil kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik atas kita. Kekuatan yang Tuhan limpahkan, yang memampukan kita melewati semuanya. Saat ini kita ada di akhir dari bulan Juni, dan kita akan masuk sebentar lagi dalam bulan Juli. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Setengah dari tahun ini sudah kita lewati. Tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kesatuan membawa berkat. Nats Alkitab terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan sebuah piano, apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkin ada di antara saudara yang merasa, bagus sekali kalau bisa main piano. Ada di antara saudara yang merasa indah mendengar suara piano, merasa tenang mendengar alunan musik dari piano. Itu semua disebabkan oleh alunan suara musik yang dihasilkan oleh ketukan demi ketukan dari tuts-tuts yang berbeda, yang menghasilkan suara berbeda. Piano pertama kali dibuat oleh seorang dari Italia bernama Bartolomeo Cristofori. Bartolomeo Cristofori ini memang adalah seorang pemusik dan pembuat alat musik. Sampai suatu saat dia ingin menciptakan atau membuat sebuah alat musik yang bisa membuat ada efek lembut dan keras dari suara nada musiknya. Dan akhirnya di tahun 1700-an dia berhasil membuat sebuah alat instrumen yang kita sebut sekarang ini sebagai piano. Ada hal yang menarik dari sebuah piano. Piano itu terdiri dari tuts-tuts yang berbeda, yang menghasilkan bunyi nada yang berbeda. Tapi kesatuan dari piano ini menimbulkan satu nada dan bunyi yang harmoni. Ada beberapa prinsip yang
luar biasa menarik untuk kita pelajari dari sebuah piano, yaitu prinsip dalam kesatuan. Satu berarti tidak selalu sama. Setiap tuts dalam piano punya bunyi yang berbeda, tapi kesatuan dari semuanya itu dapat menghasilkan suara musik yang indah. Dan meskipun semua tuts dalam piano itu tidak sama bunyinya, setiap tombol itu tidak sama nadanya, tapi mereka berada dalam satu sistem kesatuan, satu kebenaran. Kita semua juga sama, satu kebenaran, ada dalam satu kebenaran di dalam Kristus. Saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus adalah pribadi-pribadi yang satu di dalam Dia. Dalam permainan piano ada nada dasar. Kalau nada dasarnya C, maka semua alunan musik itu mengikuti nada dasar C. Kalau nada dasarnya G, maka semuanya mengikuti dan harus mengikuti nada dasar G. Jadi satu berarti bahwa setuju pada pimpinan. Ada leader di sana, ada yang memimpin. Dan satu itu berarti bekerja bersama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Dengan bekerja sama, dihasilkan harmoni yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan Mazmur 133 ayat 1-3 ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ini adalah Mazmur nyanyian ziarah. Pada waktu itu ada banyak orang, suku-suku Israel, yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan perjalanan itu sungguh sulit. Tapi ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati mereka sepanjang perjalanan untuk ziarah adalah bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Akan menjadi aneh dan tidak membawa kebaikan kalau misalnya mereka sudah berkumpul di Yerusalem, kemudian malah berantem, berkelahi, berselisih paham satu sama lain. Mereka tidak melakukan hal itu, saudara, tapi mereka bersatu dalam penyembahan yang sama. Ada beberapa hal di sini yang menjadi prinsip kebenaran yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu tentang kesatuan. Hal yang pertama adalah kesatuan itu indah. Kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam keluarga, kalau tidak ada kerukunan, maka tidak akan ada keindahan. Kalau yang terjadi tiap hari hanya gontok-gontokan, berantem saudara yang satu dengan yang lain, bertengkar antara suami dan istri, maka itu tidak akan indah, saudara. Tidak akan menjadi baik. Suasana keluarga akan tidak damai dan menuju kehancuran. Demikian juga dalam pelayanan. Kesatuan membawa keindahan. Kalau dalam pelayanan yang terjadi adalah marah-marahan satu sama lain, bertengkar, fitnah, tidak ada kesatuan, maka itu tidak akan membawa keindahan. Pernah terjadi di kota Bandung, jemaat dari sebuah gereja terpecah menjadi dua, dan mereka saling serang, bahkan lempar-lemparan batu. Hal ini tidak menjadi satu yang indah, saudara. Justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang belum percaya dan juga termasuk yang sudah percaya. Kesatuan itu indah, dan karena itu kita semua harus bersatu di dalam Tuhan. Salah satu hal yang mewujudkan kesatuan adalah sehati sepikir. Dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu
sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sehati sepikir itu penting, saudara. Nah, yang sering kali jadi masalah adalah kita tidak sehati dan tidak sepikiran. Berbeda pendapat itu wajar, normal, manusiawi. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi terpecah, saudara. Kita harus sehati sepikir. Di Amerika Serikat ada yang namanya pilot Thunderbirds. Dan mereka adalah pilot-pilot yang punya kualifikasi begitu tinggi. Salah satu kehebatan mereka adalah mereka bisa menerbangkan pesawat jet dengan formasi diamond. Dalam formasi diamond ini, saudara, mereka sangat dekat satu sama lain. Dan kesalahan kecil saja bisa sangat berbahaya dan menimbulkan kecelakaan yang berdampak buruk bahkan pada kematian. Mereka harus sehati sepikir dalam menerbangkan pesawat ini yang kecepatannya bisa mencapai 1000 km per jam, bahkan lebih. Dalam kecepatan yang sangat tinggi itu mereka harus sungguh-sungguh bisa mengerti satu sama lain, sehati sepikir. Bahkan bukan hanya formasi diamond saja, dalam berbagai formasi akrobatik lainnya mereka harus betul-betul sehati sepikir satu sama lain. Ini sulit, saudara. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Kita bisa kalau kita mau. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, biarlah kita memiliki kesatuan, sehati sepikir, karena kesatuan itu indah. Yang kedua, saudara, kesatuan itu kudus. Dalam Mazmur 133 ayat 2 dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kesatuan itu diibaratkan seperti minyak. Minyak apa di sini, saudara? Bukan minyak kelapa yang dijual di toko atau di supermarket. Bukan minyak bimoli atau minyak goreng Nusantara, bukan, saudara. Tapi minyak di sini adalah minyak urapan. Dan berbicara tentang minyak urapan, ini berbicara tentang kekudusan. Kalau kita perhatikan Keluaran 30 ayat 25, ayat 31 dan 32, di situ ada perintah Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Di sini kita mengerti, saudara, bahwa minyak urapan itu bukan minyak sembarangan. Minyak ini dikhususkan, dan minyak ini kudus, saudara. Kesatuan itu kudus, bukan hal yang main-main. Seringkali kita merasa kesatuan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dan kita meremehkannya. Tapi kita perhatikan di sini bahwa kesatuan itu hal yang kudus. Dan karena itu hal yang kudus, maka kita harus sungguh-sungguh menghargai. Kita harus sungguh-sungguh menghormati kesatuan itu sebagai sebuah kekudusan di hadapan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saudara perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kopi yang dihinggapi lalat. Apakah saudara mau meminumnya? Tentu tidak mau. Kita tidak mau karena meskipun masih ada banyak kopi dan persentasinya lebih banyak cairan kopi daripada lalat ini,
tapi kita tidak akan mau meminumnya karena kopi ini sudah tercemar. Demikian juga minyak urapan. Dikatakan di sini, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Urapan dalam ayat ini berbicara tentang minyak urapan, minyak yang khusus dikuduskan untuk pengurapan. Dan minyak ini menjadi rusak karena lalat yang mati. Seringkali saudara, kesatuan yang kudus itu rusak karena dosa, karena kesalahan. Itu sebabnya saudara, kita perlu berhati-hati, perlu menjaga supaya kesatuan itu tidak menjadi rusak. Jaga hidup kita masing-masing, jaga kesatuan, jaga agar tidak ada nila yang merusak semuanya. Hal yang ketiga saudara, kesatuan membawa berkat. Dalam Mazmur 133 ayat 3 dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di wilayah sekitar Israel. Letak dari Gunung Hermon ada di perbatasan antara Suriah, Libanon, dan Israel. Puncak Gunung Hermon biasanya tertutup salju. Dan dari sini saudara, ada sumber air yang memancar melalui sungai Yordan. Air dari Gunung Hermon menjadi sumber utama dari sungai Yordan. Gunung Hermon seringkali dijadikan simbol dari berkat dan kesuburan. Dan Mazmur 133 ayat 3 ini menyatakannya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini saudara berbicara tentang dampak dari kesatuan. Kalau kita bersatu, akan ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu semua akan terjadi ketika kita hidup dalam kesatuan. Berkat Tuhan akan mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir, oh berkatnya hanya untuk pemimpin saja. Tidak saudara. Berkat itu mengalir untuk saudara juga. Untuk setiap kita yang hidup dalam kesatuan. Mari renungkan saudara. Adakah kita saat ini sedang dalam kondisi tidak mau bersatu? Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ingatlah bahwa pesan Tuhan agar kita senantiasa hidup dalam kesatuan. Dalam keluarga harus ada kesatuan antara suami dan istri. Dalam pekerjaan juga demikian. Kalau tidak, kita akan dipecat sebagai karyawan. Sebagai pemimpin, kita akan mengalami kesulitan kalau dalam pekerjaan tidak ada kesatuan. Dan dalam pelayanan pun demikian juga. Tapi kesatuan itu saudara tentunya harus ada dalam koridor kebenaran. Jangan kita bersatu dalam dosa ataupun pelanggaran. Adakah kita merasa lebih tinggi atau lebih hebat atau lebih benar dari orang lain sehingga kita tidak mau bersatu? Ada kalanya kita merasa diri kita lebih baik, kita punya visi yang lebih hebat, kita punya talenta yang lebih luar biasa, dan itu membuat kita tidak mau bersatu. Mari bersatu saudara, jangan merasa sombong, jadilah rendah hati. Adakah hal-hal yang membuat kita tidak setuju untuk bersatu? Berbeda pendapat itu biasa saudara, tapi selama itu dalam koridor kebenaran, tetaplah bersatu. Diskusikan dan bicarakan bersama, dan hargai hal-hal yang berbeda, asalkan itu bukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa Tuhan Yesuslah yang mempersatukan kita. Sinode, denominasi, ada kalanya memisahkan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita adalah sesama anak-anak Tuhan, sesama anggota keluarga Tuhan, yang satu di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini.
Firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa kami semua harus bersatu di dalam Tuhan. Kesatuan itu indah, kesatuan itu kudus, dan kesatuan membawa berkat. Ajar kami untuk selalu bersatu ya Tuhan, sebagai sesama anggota keluarga Allah, sesama pewaris kerajaan sorga, sesama anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersatu di dalam iman dan kasih kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus dan berbicaralah lebih lagi untuk kami mengerti dan bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Berkati dan pimpin kami, agar kami selalu berkemenangan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, berkat-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas kami semua, umat-Mu yang percaya kepadamu. Jadikan kami satu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Yang sakit disembuhkan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Yang putus asa Tuhan berikan kembali semangat baru, bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Yang sedang dalam penantian, berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk selalu menantikan waktu Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat yang heran Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online saat ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.